Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, memasuki fasal Arkanul Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun utawi iki iku fasol, hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun, fasol swiji. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Rupane syahadatu an, swiji nyekseni temen setahune kelakuan, iku la ilaha, ora ana pangeran kang berhak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah, wa anna Muhammadan lan teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Gusti Allah, wa iqamus sholati lan jumenengaken salat, wa ita'uz zakati lan aweh zakat, wa shaumu ramadhana lan puasa ing wulan Ramadan, wa hajjul baiti lan haji maring Baitullah man sapa baine wong istata'a kang mampu sapa man ilaihi marang al-bait Baitullah apane sabilan dalane. Bahwasanya diterangkan fasal pertama dalam kitab Safinatun Najah adalah menerangkan beberapa rukun-rukunnya Islam. Di sini diterangkan rukunnya Islam itu ada 5. Dikatakan Islam itu sempurna ketika seseorang itu yang mengaku agama Islam sudah melaksanakan rukun-rukun Islam yang ada 5. Makanya di sini sebagai orang Islam itu harus
dan senantiasa untuk melaksanakan semaksimal mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin menjalankan arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Sebenarnya menjadi orang muslim itu mudah. Yang susah itu orang muslim sendiri. Agama Islam itu yusrun, gampang, mudah. Ketika beribadah itu tidak diharuskan untuk modal besar, harus mempunyai harta yang banyak, tidak, ataupun beribadah yang banyak, tidak. Dalam Islam itu sangat simpel, yaitu diterangkan dalam di sini arkanul Islam. Orang muslim harus menetapi, melaksanakan 5 rukun Islam dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Seorang muslim pertama harus melaksanakan syahadatu an, bersaksi, meyakini bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seorang muslim itu harus yakin pada hatinya yang berhak disembah hanyalah Allah. Seorang muslim tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah selain Allah, contohnya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon. Pohon dikeramatkan, akhirnya disembah. Itu tidak boleh. Ataupun menyembah kuburan, menyembah Ka'bah, tidak boleh. Ka'bah itu hanya sebagai kiblat. Biar orang muslim itu ketika sholat itu satu tujuan, satu arah. Coba kita bayangkan kalau orang muslim mereka melaksanakan sholat tidak menghadap Ka'bah, imamnya menghadap ke barat, makmumnya menghadap ke utara, yang satu lagi menghadap ke selatan, yang belakang menghadap ke timur. Akhirnya tidak ada titik temu, akhirnya tidak ada persatuan kiblat. Kita sebagai orang muslim tidak menyembah batu itu, Hajar Aswad, tidak. Yang kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim harus bersaksi, meyakini pada dirinya dengan mengucapkan, mengikrarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Fir'aun mengaku Tuhan, gak berhak disembah. Mau Tuhan terserah Fir'aun, ataupun raja-raja yang lain, ataupun siapapun yang mengaku Tuhan, tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus mengucapkan ini dan hatinya ini juga ikut mengikuti. Yakin, tayakunu. Dalam syarah diterangkan syahadatu ayat tayakunu, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang pertama, lafaz asyhadu alla ilaha illallah dinamakan syahadat tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW itu berdakwah ada di masa ataupun di waktu-waktu ketika Nabi berdakwah di Mekah.
Makanya dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah. Berarti surah yang diturunkan di Mekah ataupun surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu dalam surah Makkiyah kebanyakan itu menerangkan terkait dengan ayat-ayat Allah, terkait dengan keesaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ayat-ayat Makkiyah. Ketika Al-Madaniyah ataupun surah-surah ataupun ayat Madaniyah itu menerangkan, biasanya itu di luar daripada tauhid ataupun ketauhidan. Mungkin ada cerita, kisah ataupun hukum-hukum syariat agama Islam. Ini syahadat pertama namanya syahadat tauhid. Kita harus yakin, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kita semata. Makanya mengesahkan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Syahadat yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya syahadat Rasul. Kita menyaksikan, kita yakin, tayakunu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, abduhu wa rasuluh. Nabi itu adalah utusan Allah, adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu manusia, basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Itu Nabi. Karena Nabi Muhammad itu tidak seperti Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa itu sangatnya menjaga dirinya, itu seakan-akan tidak kelihatan Nabi itu dahar ataupun makan. Oleh karena itu Nabi Isa itu oleh umatnya dianggap sebagai Tuhan. Makanya di sini ketika kita bersyahadat biasanya itu abduhu wa rasuluh. Nabi itu adalah hambanya Allah, bukan anaknya Allah, tapi hambanya Allah yang diutus ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau basyar, manusia, tapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Akan tetapi beliau Nabi Muhammad SAW seperti yakut di antara bebatuan-bebatuan yang lain. Itu terkait dengan dua syahadat. Ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ada syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapakah mengucapkan dua kalimat ini, berarti sudah dinamakan orang Islam ataupun muslim bagi laki-laki ataupun muslimah bagi ketika dia itu perempuan. Nah, kita ini setiap hari mengucapkan pasti tahlil, mengucapkan syahadat. Nah, kalau orang kok sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, janjinya Kanjeng Nabi itu dakhalal jannah. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa in zana wa in saraqa. Walaupun orang tersebut itu ahli maksiat, mungkin dia berzina ataupun dia mencuri, janjinya Kanjeng Nabi itu wa in zana wa in saraqa. Ketika orang sudah mengucapkan tauhid la ilaha illallah, pasti tempatnya
di surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin bisa mampir ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Tidak usah mampir-mampir, ngapain mampir ke neraka? Nggak usah ngepoin neraka ya. Kita langsung saja masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Sholat ini dalam bahasa adalah ad-du'a. Yang nama sholat itu doa, karena di dalamnya itu banyak doa-doa yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Sebagai orang muslim, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, sholatnya tepat waktu, tidak ditinggalkan, dan sholatnya benar, ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kita tahu ini yang sunnah, ini yang makruh ketika lagi sholat, dan tahu apa-apa yang membatalkan sholat. Berarti sholatnya sudah benar secara fikih, dan kita sholatnya sudah khusyuk. Kita benar-benar menghambakan diri menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya iqamus sholah, mendirikan sholat. Yang wajib sehari semalam itu hanya 5 waktu, tidak lebih dari 5 waktu. Makanya orang muslim itu ketika sudah mukallaf itu Islam, balik, berakal, wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selama akalnya masih sehat, masih sadar, wajib melaksanakan sholat. Ketika tidak mampu sambil berdiri seperti biasa, maka sholatlah sambil duduk. Nggak mampu, boleh sambil tidur miring. Nggak mampu, semampunya, walaupun hanya lewat kedipan mata ataupun dengan hati. Makanya kalau ada orang sakit di rumah sakit pun tetap wajib sholat selama akalnya masih sadar, masih sehat, seperti itu. Ini iqamus shalah. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, termasuk rukunnya Islam. Yang ketiga adalah memberikan zakat. Ada zakat fitrah untuk mensucikan badan kita, itu dimulai dari pada tanggal 1 Ramadan, itu sudah boleh sampai tanggal 1 Syawal. Tapi biasanya kalau kita itu zakat itu senengnya ketika malam hari raya Idul Fitri, berbondong-bondong sebagai syiar untuk menunaikan zakat fitrah, yaitu mensucikan badan kita. Ada juga zakat mal, yaitu untuk mensucikan harta-harta kita, karena dalam harta kita itu harus kita bersihkan. Setiap ada kita punya harta, ya kita ada hak untuk orang fakir, untuk orang miskin, dan asnaf-asnaf yang 8 itu. Nah, karena ada pendapat itu bahwasanya zakat itu tidak ada nisab. Nah, mau itu kita kaya ataupun kita miskin, tetap kita wajib di harta kita ada hak untuk orang lain. Makanya ada sodakoh ini. Kalau kita ambil pendapat yang ketika belum sampai 1 nisab, kita belum wajib zakat. Tapi kita tetap, kalau kita mendapat pendapatan, contohnya sebulan kita baru 2 juta, itu belum wajib zakat. Bapak Ibu guru SD Soleh gajinya contohnya sebulan 2 juta. Ini belum wajib zakat ini, karena belum sampai satu nisab. Tapi dari 2 juta itu ada hak untuk orang lain, ya kita berikanlah sedekah. Nah, makanya ada Rabu apa itu ya, Rabu sedekah.
Rabu berbagi. Untuk apa? Biar harta kita aman. Ataupun ketika Jumat ada infak, muter anak-anak kita yaitu belajar untuk infak. Ataupun teman kita yang nggak sanggup, kadang kita anak-anak kita itu ada yang iba dengan sendirinya ingin memberikan sama temannya tanpa diminta. Nggak sanggup apa mas? Enggak. Akhirnya temannya dikasih mungkin jajan ataupun dikasih uang 2.000 ataupun berapa. Memang itu di harta kita ada hak untuk orang lain. Apalagi teman-teman kita yang sudah gajinya di atas mungkin 5 juta, itu sudah satu nisab, itu lebih itu. Ataupun Pak Saiful gajinya berapa Pak Saiful? Gajinya 6 juta. Alhamdulillah, itu wajib zakat. Berapa zakatnya? Itu 2,5%. Berarti hitung 6 jutanya 2,5% berapa? Kalau 1 juta berapa? Kalau 1 juta itu 2,5%-nya berapa Pak? 25.000. Berarti 25.000 dikali 6. Banyaklah itu. Itu setiap bulan. Dan dikalikan 12 bulan. Berarti setahun itu jumlahnya itu. Itu terkait dengan zakat. Mau kita jadi orang kaya ataupun kita orang biasa-biasa saja, menengah lah, standar menengah, UMR, Cilacap lah, seperti itu. Kita harus paham dalam harta kita ada hak untuk orang lain. Makanya dalam syariat kita itu, agama Islam, ada sedekah, ada infak. Itu yang tidak wajib. Biar harta kita aman, menjadi harta yang berkah, harta yang halalan, thayyiban mubarakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan harta yang halal, yang baik, yang berkah melimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Bukan serta-merta gajinya tinggi saja tapi nggak manfaat. Nah, itu yang naudzubillahi min dzalik. Yang kita harapkan gajinya tinggi, rezekinya banyak, tapi manfaat untuk umat. Contoh di rumah ada pondok pesantren gratis, ataupun ada TPQ digratiskan semuanya dari rezeki kita yang kita udah dapatkan. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lah kalau kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Tapi bahaya, wala in kafartum, kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Azabnya Allah sangat pedih, medeni banget niku. Mungkin bisa diberikan di dunia ataupun di akhirat. Yang jelas itu azab di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Allahumma amin. Disyukuri saja nah ya. Insya Allah rezeki bukan hanya di tempat kerja kita saja, termasuk kita sehat itu rezeki. Coba bayangkan ada orang kaya mobilnya 5 ya, mobilnya 5 ini, satu Innova, ada Pajero, ada Avanza dan sebagainya, mobilnya 5 loh. Rumahnya 5, ada yang di Cilacap 1, di Banyumas 1, Jawa Timur 1, Jawa Barat 1 di Sumatera. Tuh. Pekerjaannya setiap bulan itu banyak, tapi tidak bersyukur, tidak memberikan apa yang harus diberikan. Salah satunya yang wajib adalah zakat. Ini berarti orang tersebut termasuk kufur nikmat. Tapi ancaman ini bukan hanya untuk orang kaya. Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Barang siapa yang nggak mau bersyukur terhadap sesuatu yang kecil ataupun yang sedikit, maka tidak bakalan bisa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar. Digaji 2 juta kok nggak syukur, nggak bakalan bisa syukur ketika gajinya 4 juta ataupun 5 juta. Makanya dari yang kecil saja kita harus bersyukur, belajar. Ataupun berterima kasih. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sama manusia, sama saja dia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini bahaya. Inna adzabi lasyadid. Kalau kufur nikmat, kita enggak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah sih kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah minasyakirin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Contoh ini dari itauz zakah, memberikan zakat sebagai bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam selanjutnya wasaumu Ramadan. Wasaumu Ramadana, puasa di bulan Ramadan. Puasa itu enggak setiap hari, hanya setahun sekali dalam satu bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah puasanya berbarengan, jadi tidak merasa keberatan kita. Semua teman kita pada puasa, kita puasa. Jadi puasa itu enggak setiap hari, dan puasa itu enggak sampai melebihi kapasitas kekuatan kita untuk menahan daripada lapar ataupun haus. Hanya dari mungkin subuh, mungkin biasanya jam 4 ataupun jam setengah 5 sampai maghrib, yaitu sampai jam setengah 6 lebih, seperempat ataupun jam 6 ataupun jam 6 lebih. Hanya itu. Tidak kok puasa itu dari jam 4 sampai jam 4 lagi. Tidak. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan kita. Dan kalau puasa itu sumu tasihu, sebenarnya kalau orang sering puasa, kayak Pak Saiful kan puasanya Senin puasa, Kamis puasa, kadang puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Kan luar biasa itu, luar biasa. Kalau saya sendiri itu ya sekarang sudah jarang puasa sunnah itu. Puasa Senin Kamis jarang. Karena kenapa ya? Karena banyak makanan ya, di sekolah ada bu guru bawa makanan ataupun pokoknya banyak rezeki itu. Jadinya kalau mau puasa kasihan yang memberi makanan, takutnya bahwa kita nggak mau begitu. Nah, kita bersyukur. Apalagi kata Mbah Maimun itu, kalau kamu jadi kiai ataupun jadi orang, ini ya jadilah orang ataupun kiai itu yang di dunianya hasanah, bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Di dunianya banyak makanan, itu juga rezekinya Allah, kita enggak menikmatinya, puasa tiap hari, puasa terus. Berarti di dunianya itu ya enggak makan, ya agak sengsara, menahan lapar, menahan dahaga, kan suatu yang sengsara untuk kita semuanya. Ya, yang penting ya ketika puasa ya sewajarnya, jangan puasa itu ngedur terus seperti itu. Ya kalau toh itu ikhlas, benar-benar ikhlas, kita mampu ya, kita juga nggak merasa dibebani ya monggo. Tapi yang wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Intinya Allah itu mudah. Rukun Islam hanya 5. Syahadat sudah, sholat sehari semalam hanya 5 kali. Zakat yaitu mungkin setahun sekali ataupun ketika panen kita berzakat. Puasa setahun sekali. Nah ini yang terakhir, wa hajjul baiti man istata'a. Yang terakhir itu haji ke Baitullah. Nggak ada haji ke Indonesia, nggak ada. Haji itu ke Baitullah, ke Mekah sana. Ada aliran kok haji boleh di Indonesia, buat Ka'bah sendiri ataupun tawaf di bukan di negara Arab sana, bukan di Mekah, itu enggak ada. Kalau haji itu ya ke Baitullah. Lah kan jauh kita jaraknya dari Indonesia, dari Cilacap ke Baitullah itu membutuhkan biaya yang banyak. Lah kalau kita belum mampu bagaimana? Ya kita belum wajib. Karena ketentuan haji itu manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu menuju ke Baitullah. Apa nih jalannya? Kita mungkin sudah mendaftar. Apalagi sekarang daftarnya tahun 2023, berangkatnya tahun 2050 Pak ya, lebih mungkin bisa.
nunggu sampai 30-an tahun. Makanya cepat-cepat daftar kita nih. Daftar. Ya kalau ada yang untuk daftar ya daftar. Apalagi kita jadi orang kaya ya daftar. Jangan sampai kita nggak daftar haji. Karena haji ini wajib. Kalau kita kok sudah mampu ya kita wajib. Kalau kita belum mampu ya jangan dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan untuk kita. Saya harus ini harus haji. Nggak usah. Banyak kita kalau toh mampu berangkat. Kalau belum mampu ya nggak usah dipaksakan. Tapi kita tetap ada niat ikhtiar seperti itu. Kalau nggak ada ikhtiar, nanti memang ditakdirkan tidak bisa berangkat ke sana. Ya kurang sempurna, kita belum melaksanakan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipanggil untuk haji ke Baitullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini mampunya ini bukan hanya sangunya saja, tapi juga orang yang di rumah ini juga sudah ada nafkah untuk ketika kita berangkat sampai pulang tidak kekurangan nafkahnya, dan juga aman di sana, tidak perang. Nah itu ya. Coba kalau di sana lagi perang, pesawatnya itu takut nanti dibom dan sebagainya, ya kita nggak wajib berangkat. Ataupun ada pandemi seperti tahun-tahun dulu itu ada pandemi corona ya, COVID. Ini ya karena ada hal sesuatu yang tidak kita berangkat, ya kita tidak wajib berangkat. Makanya ini ya haji man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk berangkat. Ini terkait dengan rukun Islam. Ya, mudah-mudahan kita menjadi Islam yang sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Faslun. Arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Faslun utawi iki iku fasol swiji. Kados pundi pangandikane Mbah Musannif, arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ana 6. Rupane antuk mina swiji iku yen to ngimanaken sapa sira billahi kelawan Allah. Wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Gusti Allah. Wa kutubihi lan piro-piro kitabe Gusti Allah. Wa rusulihi lan piro-piro utusane Gusti Allah. Wa bil yaumi lan kelawan dino al-akhiri kang akhir. Wa bil qadri lan kelawan pesten khairihi yo bagusnya pesten, wa syarrihi lan alane pesten. Allah bagus minallahi ta'ala iku saking Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menerangkan arkanul Islam, fasal kedua menerangkan terkait arkanul iman. Ada Islam, ada iman. Adapun rukun-rukunnya iman diterangkan di sini itu sittatun, ada 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama kita harus beriman at-tasdiq, membenarkan bil qalbi, di hati kita, bahwasanya kita harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan segala-galanya, yang mengontrol, yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan makhluknya. Tidak ada satupun terlepas daripada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada semut warnanya hitam kecil berada di dalam gua paling pol, dan semut itu di situ jalan, Allah maha melihat, mengetahui semut itu jalan. Bahkan Allah yang menjalankan semut itu. Ataupun kuman, ataupun poe sekecil apapun, Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah maha tahu segala-galanya. Kita harus yakin. Tidak boleh tidak yakin.
Itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang gede seperti ini ya, kelihatan. Semut kan kecil, ketika dilihat dengan kasat mata itu nggak bisa, jadi nggak kelihatan. Apalagi gede seperti ini, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya kalau kita beribadah itu, illam takun tarah fa innahu yarak. Makanya kalau beribadah itu ka'annaka tarah. Kita ini beribadah itu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat memang kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah, kita menyembah kepada Allah, kita melihat Allah seakan-akan, walaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bisa melihat dengan basirah hati kita. Kita nggak bisa kita paksakan itu. Kita yakin fa innahu yarak. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kita tidak bisa melihat Allah dengan nur basirah kita, kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Dimanapun, kapanpun, sama siapapun kita, Allah melihat kita, gerak-gerik kita, baik yang zahir ataupun di hati kita. Kita kerentek, kita batin apapun, Allah Maha tahu. Ini bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini al-iman alladzi huwa at-tasdiq bil qalbi ataupun at-tasdiqu al-qalbiyyu yata'allaqu bi ma'na yatamassaku bidzalika. Fal iman lughatan mutlaqut tasdiq. Mutlak kita membenarkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri kita dan menciptakan bapak ibu kita, menciptakan kakek nenek kita, menciptakan buyut kita sampai Nabi Adam. Allah yang menciptakan itu, yang menciptakan kita dan orang tua sebelum kita, dan menciptakan alam semesta ini itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut syara at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma 'allama minad dini bid-darurah la mutlaqan. Menurut syara itu kita membenarkan apapun yang dibawa oleh Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam Al-Quran terangkan apapun yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus ambil, kita harus ikuti itu. Apa yang dilarang oleh Rasul kita jauhi, jangan kita ambil. Itu namanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya iman itu mantap lah. Itu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah itu banyak. Kita tidak tahu jumlahnya ada berapa. Hanya Allah yang maha tahu jumlah malaikat. Tapi yang kita wajib ketahui, wajib kita imani, kita hafal. Kalau mengimani semuanya, yang wajib kita hafal, ketahui, itu malaikatnya Allah ada 10. Itu di kitab Aqidatul Awam sudah terangkan. Kita harus tahu ada malaikat Jibril tugasnya apa, malaikat Mikail tugasnya apa, Izrail tugasnya apa, dan sebagainya. 10 itu kita harus mengetahui itu malaikat yang 10 hafal, dan kita tahu tugas-tugasnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Itu kitab-kitab as-samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Musa dan sebagainya. Ada kitab-kitab, kitab Taurat pada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu kitab-kitab itu harus hafal dan harus tahu. Minimal kita tahu dan hafal, baru kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tahu, termasuk iman kepada Al-Quran, itu kan termasuk kitab ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dari Al-Quran kita harus meyakini. Jangan sampai satu ayat kita nggak percaya, kita kafir. Satu ayat kita nggak percaya saja itu kafir, apalagi kita tidak percaya terhadap satu geluntung Al-Quran itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus yakin, membenarkan ada kitab-kitab itu. Wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah. Kalau Rasulnya Allah itu jumlahnya ada 313. Saya nggak hafal itu siapa saja. Kalau jumlahnya Nabi itu ada 124.000. 124.000 Nabi. Jumlahnya ada 124.000 Nabi. Dan saya pun nggak hafal itu. Ada Nabi A, B, nggak hafal. Kalau kita menghafal 124.000 Nabi, ketone angel banget nama-nama. Menghafal nama-nama siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 saja, ya nggak hafal. Hafal wajah-wajahnya, tapi nggak hafal nama satu persatu. Kecuali yang sering ketemu, yang mungkin tiap hari ngaji bersama, belajar bersama, itu yang saya hafal. Itu yang hanya jumlahnya hampir 600 pun nggak hafal, tidak bisa menghafal, apalagi yang jumlahnya ratusan ribu, 124.000 Nabi. Tapi yang wajib kita ketahui, wajib kita hafal, yaitu ada 25 Nabi. Kita harus beriman dari Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti terangkan dalam kitab Aqidatul Awam. Dibuka nanti kitabnya. Adamun Idrisun Nuhun Huduma ila akhirih itu. Wabil yaumil akhiri, dan kita beriman kepada hari akhir. Nanti ada hari yang terakhir, yaitu hari kiamat. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Entah tahu kapan, pasti kiamat itu akan terjadi. Goncang semuanya, hancur semuanya. Semuanya hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wabil qadri khairihi wa syarihi, iman, rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang baik ataupun itu yang tidak baik, semuanya itu Allah yang mentakdirkan. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang baik seharusnya itu diberikan kebaikan ya kita bersyukur, diberikan yang tidak baik menurut kita ya kita bersyukur. Makanya wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, atau bisa jadi kita membenci sesuatu tapi itu baik untuk kita, ataupun bisa jadi kita mencintai sesuatu tapi itu buruk untuk kita. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu kita harus husnudzon selalu, harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini harus selalu husnudzon. Ataupun bukan hanya kepada Allah, yaitu husnudzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Husnudzon itu benar walaupun salah. Tapi suudzon itu salah walaupun benar. Contohnya apa? Kita berprasangka baik sama seseorang. Itu benar walaupun prasangka kita salah. Kebalikannya kalau suudzon, kita prasangka tidak baik, wah kayak gini yang tidak baik sama seseorang, sama teman kita, tetangga kita, saudara kita. Walaupun benar suudzon itu, tapi salah. Makanya kita harus menjadikan hati kita itu selalu husnudzon,
prasangka baik terus kepada Allah dan kepada sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati qalbun salim, hati yang selamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk kesempatan kedua ini sampai sini ada 2 fasal, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.